Untuk kamu yang sedang dilanda kesusahan, hidup itu tidak selamanya mudah, tapi tidak selamanya kesusahan itu hinggap di diri kamu. Hanya tinggal menunggu waktu. Percayalah, suatu saat kamu akan menjadi kaya. Tapi pertanyaannya, apakah kekayaan itu akan datang dengan sendirinya? Tentu saja tidak. Terus, bagaimana caranya agar aku bisa kaya? Aku sudah bekerja siang malam agar aku mendapat gaji yang banyak. Tapi, mengapa aku selalu merasa kurang? Pengeluaranku selalu lebih besar dari pendapatanku. Jawabannya adalah satu. Bersedekah. Sedekahlah sebanyak-banyaknya selama kamu masih bisa bersedekah. Tapi, aku kan mau kaya. Mengapa aku malah disuruh mengeluarkan uang lebih banyak? Ini tidak masuk akal. Hei, matematika Allah itu tidak sama dengan matematika manusia. Bersedekah itu mirip seperti kamu sedang berinvestasi. Tetapi bedanya, terkadang jika kamu berinvestasi, masih ada kemungkinan kamu untuk rugi. Nah, kalau sedekah, kamu mustahil untuk merugi. Coba bayangkan, siapa yang mau memberi kita keuntungan 700 kali lipat? Lebih banyak dari apa yang kita kasih. Siapa yang tidak mau? Itu adalah janji Allah. Apalagi kita tidak harus bersedekah dengan harta. Kita bisa bersedekah dengan kebaikan, tenaga, dan usaha agar kita bisa membahagiakan dan membantu orang lain. Yang terpenting adalah ikhlas dan niat hanya karena Allah. Tidak ada lagi alasan. Aku ini miskin, jadi aku tidak bisa bersedekah. Tidak ada alasan itu lagi. Bersedekah itu bukan dari si kaya ke si miskin, tetapi bersedekah itu dari si mau kepada si membutuhkan. Masih kurang apa? Allah sudah baik banget sama kita. Sudah selantasnya kita bersyukur kepadanya. Tetapi yang membingungkan, mengapa masih ada orang-orang yang belum mau bersedekah? Alasan apa lagi yang mau kamu pakai sampai tidak mau bersedekah? Apa masih kurang janji Allah? Apa masih kurang kebaikan Allah? Diri kita yang hina ini selalu berbuat dosa di tiap harinya. Tetapi Allah selalu memberi rizki kepada kita yang sangat amat berlimpah. Allah, maafkan aku yang selalu mengecewakanmu. Engkau selalu menungguku untuk bertaubat kepadamu. Tapi aku selalu sibuk dengan dunia yang fana ini. Maafkan kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat hubbun dunia. Jauhkan kami dari sifat cinta kepada dunia. Percayalah, sebaik-baik bertransaksi adalah bertransaksi dengan Allah. Apapun itu bentuknya. Banyak di luar sana yang mempunyai pendapatan kecil, tetapi tetap mereka merasa cukup. Lantas, mengapa kamu merasa tidak cukup? Bersyukurlah kawan, bahwa kamu
sudah diberi kenikmatan yang banyak oleh Allah. Apapun keadaanmu dan bagaimanapun kondisimu, bersyukurlah agar kamu selalu diberi kecukupan. Kecukupan tidak hanya berbentuk harta. Kecukupan bisa berbentuk kesehatan, teman yang baik, orang tua yang penyayang, dan masih banyak lagi. Jadi, tunggu apa lagi? Bersedekahlah, karena kamu akan mendapat 3 hal utama yang akan diberikan Allah kepadamu jika kamu melakukannya dengan ikhlas dan niat hanya karena Allah. Yang pertama, semakin dekat dengan Allah. Jika kamu sudah dekat dengannya, hidupmu sudah pasti aman dan terjamin. Selama apa yang kamu minta adalah sesuatu yang baik, 100% Allah pasti mengabulkannya. Tapi kok masih ada ya keinginanku yang belum terrealisasikan? Jawabannya mudah. Allah mengabulkan doamu di waktu yang tepat, atau Allah tahu yang terbaik untuk kamu, atau Allah akan memberimu itu nanti di surga. Intinya, Allah akan mengabulkan doamu dengan caranya yang terbaik. Yang kedua adalah rezekimu semakin bertambah. Karena Allah telah berjanji akan membalas kebaikanmu 700 kali lipat. Itu adalah minimal, mungkin bisa lebih. Kita tidak ada yang tahu. Otomatis, kamu akan menjadi kaya jika kamu suka bersedekah. Bukan hanya kaya harta, tetapi kaya hati, kaya jiwa, kaya wawasan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bahagia. Banyak orang kaya di luar sana yang hidupnya tidak bahagia. Padahal hidupnya selalu dikelilingi dengan kekayaan yang berlimpah. Tidak hanya itu, rumah mereka luas, mobil mereka banyak. Tetapi mereka tetap merasa ada kekosongan di dalam hatinya, yang ia tidak tahu bagaimana caranya mengisinya. Jika hatinya dibiarkan kosong, lama-lama akan stres, dan uang tidak bisa mengobati itu. Hanya dengan ibadah dan dekat dengan Allah, masalah semua itu akan terselesaikan, dan kamu akan bahagia. Tunggu apa lagi? Mari bersedekah dengan semua yang kamu punya, agar kamu mendapat ridhonya. Terima kasih, dan jangan lupa, inti dari segala keilmuan adalah adab. Karena ilmu tanpa adab ibarat api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti roh tanpa jasad. See you in the next podcast.